Oke, 同学们好, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar. Dan sebelum ke materi hari ini, seperti biasa kita koreksi dulu PR-PR yang sudah terkumpul kemarin. Nah, ini ada PR dan juga salah satu contoh pengerjaan PR yang sangat luar biasa ngawur dan juga sangat salah sekali. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada di sini. Nanti kita akan bahas bersama. Jangan sampai terulang kembali. Oke, yang pertama. Oke. Yang pertama, fatal sekali adalah namanya ini adalah Heroes. Nah, padahal saya lihat di daftar nama tidak ada yang namanya Heroes, itu tidak ada. Selanjutnya yang kedua, ini banyak kata-kata itu nggak jadi satu kotak. Saya kemarin sudah bilang satu huruf itu satu kotak. Seperti ini, Jin Tian punya Jin sama Tian punya Tian ini. Jin Tian, Jin sama Tian harusnya satu kotak. Tian, le, kotaknya ini juga. Titik satu kotak, tanda tanya satu kotak. Mai le-nya satu kotak, i pen i sama pennya satu kotak, zetian ini ada di sini. Nah kan, satu nomor aja sudah ngawur banget. Kemarin padahal sudah dibahas berkali-kali masalah seperti ini, saya nggak tahu ataukah tidak lihat dari video pembahasan. Yang kedua juga, 今天 lagi 我们去餐厅了。apa ini? 吃晚饭，我吃了面条，玛丽吃了米饭。今天玛丽去书店了，你看，她买了一本词典。而今天我们去餐厅了，吃晚饭。salah. Nomor 2 salah. 我吃了面条，玛丽吃了米饭。Oke, kemarin sudah diberitahu kalau misal verb le perlu ada apa? Kata satuan. Ini nggak ada satuannya. Mana satuannya? Nggak ada satuannya di sini. Di sini pun juga nggak ada satuannya. 吃了餐厅了 kok 餐厅了 kan le ini ditaruh di setelah verb, ini nggak ada verbnya, jadi nomor 2 ini salah kaprah. Selanjutnya 我没来过中国不然昨天我学过 jangan langsung kayak gini ya, soalnya ditulis mana, jangan langsung seperti ini gitu loh. Makanya ini salah satu contoh yang parah sekali gitu. Nggak tahu punya Heroes itu nomor berapa absennya. Selanjutnya ini punya Lailia. 1. 我在做作业，美在我在看中文书呢。你正在做什么呢？你在学习吗？我在忙学习呢。对不起，今天我正忙工作呢。Oke. Secara grammar nggak ada yang salah. Tapi itu soalnya bingung, nggak ditulis. Selanjutnya, 今天玛丽去了。玛丽去了，你看她买了一双书店，去mana? Ini dikasih nama tempat di sini. Jadi 去了 mana? 去书店了，商店了。Oke, B sih. Atau 学校了, nanti kasih tempat. 你看她买了一双新鞋。今天我们去了吃晚饭。Salah. 去了吃晚饭。Salah sekali. Masa 去了吃晚饭。我们去。今天我们去了. Kalau le di sini, berarti di sini ada kata satuan. Ini tidak ada satuannya. Salah. 去了 apa? 去了吃晚饭。Salah. 去了。misal restoran lah segala macam. 我吃了2碗面条，玛丽吃了一个包子。Oke, cuma di sini aja. Jadi kalau le berarti dikasih apa? Satuan
perlu ditambah apa objeknya. Pergi mana? Selanjutnya, 我以前来过中国不难，昨天我看过这个生词，你看过这本书吗？你以前听过这个音乐吗？我以前没工作过。Oke. Soalnya nggak ditulis ya, jadi bingung kalau koreksinya kalau kayak gini. Pandam. 我以前没工作过。正在呢，我在做作业，没在，我在看中文书呢。你正在做什么呢？你在学习吗？我在忙学习呢。对不起，今天我正忙工作呢。Oke, secara grammar nggak ada yang problem. 今天玛丽去了apa? Jadi jangan cuma ngikor teman-teman ya teman-teman. Coba lebih kritis lagi. 去了 apa? Ini kasih tempat. 去了. Selain tempat, di sini kasih apa? Sebelum tempat, satuan. Jadi satuan pergi ke sebuah apa? 你看他买了一双新鞋。今天我们去了吃晚饭。去了吃晚饭 salah kaprah lagi. Ini sama dengan Lailia di atas. 去了吃晚饭 nggak bisa lah. Ini kan perlu ada satuan. Satuan kalau misal 去了 apa? Dikasih tempat. 吃了2碗面条，玛丽吃了1个包子。我以前来过中国不难，我看过这生词。你看过这本书吗？你以前听过这个音乐吗？ Nadir Rahman， 今天玛丽去书店了。OK， 你看她买了一本词典。2， 今天我们去餐厅了，吃晚饭。今天我们去餐厅了，吃晚饭 salah. Adi. Jadi kalau misal le di tengah kan perlu satuan. Jadi kita bisa taruh di sini le-nya ditaruh di sini. 去了餐厅。去了apa? Di sini setelah le-nya ditambah apa? 去了一个餐厅 bisa. Atau kalau sudah belajar jia rumah, 一家餐厅 kan perlu satuan dia kalau di tengah. Kan le kalau di tengah perlu satuan. Sekali lagi. Nah, 今天我们去了一个餐厅吃晚饭. Ingat Adi, seperti yang kemarin saya ingetin ke teman-teman, kalau titik ada di sini. Jadi dia berdiri sendiri, satu kotak sendiri. 我吃了面条. Koma pun juga satu kotak sendiri. 玛丽吃了米饭. Nah, ini ada yang problem. Apa? Kalau le ditaruh di setelah verb, di sini perlu ada satuan. Satuan. 吃了 apa satuannya? Tadi seperti di atas. Iwan, semangkok, 玛丽吃了. Ini juga ada satuannya. Ni ijian lai过中国吗？我没来过中国. Nah, seperti Adi ini ditulis. Jadi saat koreksinya lebih praktis. 这生词难吗？不难，昨天我学过。OK。你在做饭吗？我正在做饭呢。你正在上课吗？没有，我在休息呢. Adi ingat sekali lagi satu kotak sendiri. 你在忙什么呢？没有，我在看电影呢. Oke. Jawabannya kan ini. Kalau 忙什么呢? Sibuk apa? 我不忙 atau gimana? 我忙学习 bisa. Jadi kurang tepat untuk yang nomor 5. 没有，我在看电影呢. Kan 忙什么? Sibuk apa? Jawabannya 没有，我在看电影. Enggak terlalu nyambung. 今天我去你家可以今天我去你家可以吗？对不起，satu kotak sendiri. 今天我不在家呢.
Oke, 明天 pa-nya bukan pa ini, pa pakai mulut tadi. Nah, jadi simbolnya ini bukan simbol tangan tapi simbol mulut karena ini adalah ekspresi berbicara. Selanjutnya, 这个电影你看了吗？没有，这是我第一次看。Nah, kan kasih apa? 过了吗？ Pernah, kan pengalaman. Dia kan bilang pertama kali, padahal pertama kali kan sebuah pengalaman. 这个电影你看过了吗？ Pernah lihatkah? Sudah pernah lihatkah? 这首音乐你听了吗？听过了吗？ Jadi ini juga kuat juga, Adi. Nah kan Mas ngomongin masalah pernah dengerin nggak? Tingguo kan halding tuh. Kamu jawabnya ini jawaban yang biasa perlu pakai kuat. Berarti kan ngomongin masalah pernah. 你做什么工作？我做过作业。你做过什么工作？做 di sini ngomongin masalah kongso, pekerjaan. Pernah ngelakuin kerjaan apa? Nah, 做作业 itu bukan sebuah pekerjaan, dia hanya sebuah aktivitas. Jadi, 我做过, misal apa? 老师, misal 老师, atau jadi apa? Dokter, 医生, dan lain sebagainya. Kalau belum ya 没有做过工作. Romawi 2, 你在做什么呢？我正在做作业呢。给很好。你在看英文书吗？我正在看英文书呢。Oke, kurang enak nomor 2. Jadi ini kan menjelaskan, menegaskan, menggarisbawahi kalau misal sekarang itu sedang nonton buku Inggris, bukan buku yang lain. Berarti A nanyanya coba menggunakan bahasa lain. Ni zai kan zhongwen shu ma? Nah, di sini kan kalau misal pakai zhongwen, sedang baca buku Mandarin kah? Saya sedang membaca buku bahasa Inggris. Jadi, buku bahasa Inggrisnya ditekankan karena A tadi ngomongnya salah. Jadi lebih tepatnya seperti bukan salah ini, cuma kurang masuk aja. Oke, Belinda. 没在 我在看中文书呢. Oke. Next, tolong ditulis ya. Oh, ini sudah ditulis, cuma kepotong sepertinya. 你正在做什么呢？我正在做饭呢。你在学习吗？没有，我在休息呢。你在忙什么呢？我在忙学习呢。今天我去你家可以吗？对不起，今天我正忙工作呢。很好。今天玛丽去了，你看她买了3双新鞋。Oke, 去了 apa? 去 mana? 去 apa ini? 书店 misal. 商店.商店kan beli sinxie ya. Atau apa mana ya? Paragon dan lain sebagainya. 去 Paragon lah. Ini kan ingat Mali hari ini sudah pergi. Pergi mana? Kok nggak dijelasin? 2. 今天我们去了吃晚饭. Salah, sekali lagi. Banyak jawabannya seperti ini ya. Kelemahannya seperti itu. Cuma asal ikut-ikut aja, tapi salah satu, salah semua. 今天我们去了 apa? Setelah le dikasih apa? Satuan. Satuannya apa? Pergi apa? 去了一个饭店 misal. 去了一个 atau 一家饭店. Pergi ke sebuah restoran. Oke, susah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. 我吃了一碗面条，玛丽吃了2个面包. Oke, cuma ini kurang satuannya aja sama bendanya. 2. 你以前来过中国吗？我以前没来过中国. Oke, kalau misal nggak usah ngomongin ijen sekarang, kalau misal ini kan ngomongin sekarang, karena dulu pernah datang ke sini nggak? Oh enggak, saya belum pernah, jadi nggak usah pakai ijen lagi. Dihapus saja ijennya. 我没来过中国。这生词难吗？不难，昨天我看过这生词。OK， 你看过这个电影吗？没有，这是我第一次看。OK。
你以前听过这个音乐吗？听过，很好听。你做过什么工作？我以前没工作过。Oke, nggak usah pakai 以前lagi, sekarang aja kan ngomongin sekarang. Sekarang sampai sekarang maksudnya kan sampai sekarang aku belum pernah kerja, bukan dulu aku belum pernah kerja. Maksudnya sekarang gimana? Nah, makanya dulunya ini nggak usah perlu. Jadi saya belum pernah bekerja. 没工作过。你在看什么？你在看什么吗？哦，kok ma? Harusnya apa ne? 你在看oh kebanyakan verbnya ya. Harusnya ini ne. 你在做什么呢？Gak usah pakai kan lagi. Kamu sedang melihat mengerjakan apa kan kebanyakan. Kamu sedang mengerjakan apa? 我在做作业呢。你在看英文书吗？你在看英文书吗？是tadi ya di atas ya. Oke, lanjutnya yang ini punyanya Aryo. 今天玛丽去了. Oke, sekali lagi sama ya seperti yang lain ya. 去了 apa? 去了 mana? 去 apa? 商店, tadi Paragon, Alila dan lain sebagainya lah ya. 你看 kotaan sendiri, titik juga kotaan sendiri. 他买了3本书 titik. 今天我们去了吃晚饭. Tuh salah lagi. 我们去了 sebuah kan, sebuah 一个 atau 一家, sebuah apa restoran misal. Restoran ya, langsung aja 商店 ya, SD kita sudah tahu ya. 商店 atau 饭店 atau 饭店. 吃晚饭titiknya satu kotak sendiri udah berkali-kali saya ingatkan di video seperti ini. 我吃了面条. Ingat kalau le belakangnya ada kata satuannya, jangan cuma ngekor ya teman-teman. Teman-teman itu diciptakan jadi kepala bukan jadi ekor, makanya jangan cuma ngekor, yang lain gimana. 我吃了 apa? Satuan 一碗面条. Koma kotak sendiri. Mali shele iwan. Jadi ini apa? Satuan lagi. Mianpao. Mianpao itu roti ya. Berarti 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Ni iqian lai guo Zhongguo ma? Wo qu guo Zhongguo. Oke, iqian lai guo. Jadi lai. Jadi ini juga lai. Jadi jangan datang malah ngomongnya pergi. Jadi yang nyambung. Pernah datang ke Zhongguo enggak? Wo lai guo Zhongguo. Titik. 这生词难吗？不难. Ingat, koma satu kotak sendiri. 昨天我学习过. 这第一次你看过了吗？没有，这是我第一次看. Apakah pertama kali lihat? Bukan, kan ada meonya, tidak. Jadi di sini jangan sama, jangan satu sama satu karena ini kan nanyain apakah pertama kali? Bukan, kan ada bukannya. Jadi kan ngomongin 这是第三次吗? Nah, itu kan sudah jelas. Apa yang ketiga kali? 第三次你看你看的吗? 你看了吗? Kurang tepat ya. 这第三次你看的吗? Kurang tepat kalau misal 你看过了吗? 没有，这是我第一次看. 这音乐你听过了吗？听过，很好听。Ingat satu kotaan sendiri. 你做过什么工作？ Arya jawab, 我 Bentar. Arya jawabannya, 我做过英语老师. Ing nulisnya ingnya ya. Coba dipelajari lagi. Terus titik. 你在做什么呢？我在做写汉字呢。做 sama 写 itu kan sama-sama verb. Pilih salah satu aja. Hanzi itu apa? Ditulis, berarti zuonya dihapus saja. Nggak usah pakai zuo lagi. Jadi, 我在写汉字呢. Titik. 你在看英文书吗? Ingat, ini juga English ing. 我没有看英文书呢. Oke, 很好. Titik. 你在做什么呢？我正在做饭呢。很好。你在去医院吗？没有，我在休息呢。你在医院吗？在 sama 去 pilih salah satu aja. Nah, hapus saja ya 去nya ya. 你在医院吗？没有，我在休息呢。
你在忙什么呢？我在忙做饭呢。OK， 很好，titik。今天我去你家可以吗？对不起，我再去商店，明天吧。Oke, pa di sini lah gitu loh. Besok aja lah. Nah, ini makanya kalau itu kan nggak ada hubungan sama tangan, tapi ada hubungan sama perkataan. Karena itu kan ekspresi ngomong, makanya menggunakan kotaan simbolnya. Oke, heroes lagi. Coba kita lihat heroes ini. Bagaimana kerjaannya? Sepertinya ini nulisnya kurang lebih bagus daripada yang tadi. 我正在做作业呢. Oke, kalau seperti ini boleh ditaruh seperti ini, nggak harus kotak sendiri. 我正在看英文书呢。你在做饭吗？你正在上课吗？没有，我在看电影呢。对不起，今天我不在家呢。Oke, 很好, ini betul. Secara grammar, cuma saya nggak ada soalnya di sini, makanya next ditulis juga soalnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nggak gimana puas sebenarnya dengan jawaban teman-teman di sini. Kayaknya sepertinya belum begitu memahami. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya. Dan nggak terasa hari sudah di pertemuan ke-13. Kita hari ini akan belajar mengenai cai. Nah, cai sendiri dia kalau misal masih ingat SPO, SPOK dan lain sebagainya. Nah, cai ini dia sebagai apa? Tongzi. Cai nada 4. Dia adalah sebagai apa? Tongzi atau verb-nya. Ingat verb lambangnya apa? Garis 2. Ayo, ada yang lupa. Garis 1. Kalau garis 2 itu adalah subjek. Garis 1. Terus, cai ini merupakan kata kerja bila di belakangnya ditambahkan kata yang menjadi tujuan, arah, atau tempat dan bertindak sebagai predikat dalam kalimat. Sebagai predikat dalam kalimat ya. Ingat predikat garis 1. Oke, garis 1 predikat. Nah, ini tongzi dia sebagai kata verb, kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan letak atau posisi orang atau benda. Contohnya ini. Jadi dia berfungsi untuk apa? Menunjukkan letak atau posisinya. Jadi, misal ini. 我朋友在学校. Temanku. Siapa temanku? Temanku gimana? 在学校. Nah, ini predikatnya ini panjang. 在学校. Ini predikat. Dari sini sampai sini itu predikat. Dari sini sampai sini itu predikat. 我妈妈在家. 小狗在椅子下面 di bawah kursi. Oke, ini 椅子下面 di bawah kursi. Jadi sebagai dia posisinya di sini dia sebagai predikat. Selanjutnya, cai sebagai preposisi atau dalam bahasa Indonesia itu di. Menunjukkan tempatnya. 后面加上表示位置的词语 digunakan setelah kata yang menyatakan tujuan tempat atau arah tertentu menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku. 介绍动作行为发生的位置. Kegiatan itu terjadi di mana sih? Nah, itu adalah preposisinya. 我在朋友家. Ngapain? 喝茶. Saya itu lagi 喝茶 ini. Di mana? 在朋友家. 他们看书 di mana? 在学校. 我女朋友在医院工作. 我女朋友itu 工作 di mana? 在医院. Nah, 在 di sini bendanya itu ditaruh di apa? Sebelum kata kerja. Kenapa sebelum? Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu apa? Nyari tempat dulu. Kan nggak bisa. Kita mau kerja tapi nggak ada tempatnya. Kita mau sekolah tapi tidak tahu di mana. Makanya harus tempat dulu. 我在 mana-mana ngapain. Saya di mana-mana ngapain. 我在朋友家喝茶. 我在学校看书. 我女朋友在医院工作. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, ketiga lian tong ju. 去什么地方做什么
Ini adalah susunan kata majemuk yang pertama. Predikat dari kalimat kata kerja majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kata kerja atau lebih. Kata terakhir dapat menunjukkan tujuan dari tempat kerja sebelumnya. Pada waktu tertentu, objek dari kata kerja pertama menyatakan tempat boleh ditiadakan. Jadi tempat yang pertama itu boleh ditiadakan. Dia bilang apa ini? Dia bilang 我去中国学习汉语。我去中国 untuk 学习汉语。Saya itu belajar Mandarin, tetapi belajarnya di mana? Oh, pergi ke Jungko. 我去中国学习汉语。Sekali lagi, tifang ini dikurung menandakan belum tentu harus dipakai. Jadi bisa saja 我去学习汉语. Saya pergi belajar Mandarin. 我们去中国饭馆吃中国菜. Kita itu sedang apa? Pergi makan Chinese food, 中国菜. Di mana? Oh, ternyata pergi ke 中国饭馆. Ketiga, 我去学校看书. Saya 看书. Saya sedang apa? Lihat buku. 去学校 pergi ke sekolah. 我去学校看书. Oke, selanjutnya ini ada soal-soal yang silahkan bisa dikerjakan. Oke, jadi ini ada kata mata angin. Selanjutnya di bawah itu juga ada tuh Michael sama Xiaoyu itu yang mana? Lily, Anna, Mali yang mana? Nah ini mata angin juga. Silahkan ini bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia dan cari pin-innya. Dicari pin-in dan juga apa arti. Nah, ini bisa kepakai dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, sekali lagi kita hari ini belajar mengenai cai dan juga chu. Cai itu dia bisa sebagai predikat. 我在家, 我在朋友家, 我在学校, 我在椅子下面. Tetapi dia juga sebagai preposisi kalau belakangnya itu ada kata kerjanya lagi. Saya di mana ngapain? Nah, di, cai itu di. Lalu lian tong ji menggunakan ci, bukan cai lagi tapi ci artinya pergi. Saya pergi mana untuk ngapain? Jadi mananya nggak usah di ngomongin. Saya pergi ngapain? 我去学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin. Oke, silahkan bisa dikerjakan lagi. Waktunya panjang sampai nanti hari Minggu. Silahkan didiskusikan, tapi sekali lagi yuk silahkan didiskusikan dengan benar. Jangan hanya ngikor, tetapi harus berusaha juga menjadi seorang kepala. Biar makin baik lagi, bisa nyari makanan sendiri, dan juga yang dipelajari bisa lebih maksimal lagi. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari aktivitas luar. Dan pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, ketemu lagi minggu depan. 同学们，我们下课，再见。